Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah mempelajari tentang Ibnu Abbas, nasihat daripada Ibnu Abbas ketika ditanya tentang hari apa yang terbaik dan bulan apa yang terbaik dan amalan-amalan apa yang terbaik. Kemudian Ibnu Abbas menjawab hari terbaik adalah hari Jumat. Bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Amalan terbaik adalah amalan Ternyata setelah itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wafat di hari Jumat. Kemudian berlalulah wafatnya selama 3 hari, dan sampailah kabar itu kepada Sayyidina Ali bahwasanya Ibnu Abbas ditanya tentang 3 hal: hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, kemudian ditanya pula amalan-amalan apa yang terbaik. Sayyidina Ali menjawab, kata beliau, seandainya ulama-ulama dan ahli hukama, ahli hikmah dan para fuqaha ahli fikih, mulai dari ujung timur sampai ujung barat, ketika ditanya 3 perkara tadi, ditanya hari-hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, amalan apa yang terbaik, maka kata Sayyidina Ali, mereka semua, mulai dari ahli fikih, mulai dari para ulama, ahli hukama, ahli hikmah, semua akan menjawab sebagaimana jawaban Ibnu Abbas. Tapi kalau saya tidak, kata Sayyidina Ali, kalau saya ditanya amalan apa yang terbaik, saya jawab, katanya Sayyidina Ali, amalan yang terbaik adalah amalan yang Allah terima daripada engkau. Kecil ataupun besar amalan, kalau amalan itu diterima oleh Allah, maka amalan itu menjadi amalan yang terbaik. Kemudian bulan apa yang paling baik? Kata Sayyidina Ali, kalau kata Ibnu Abbas, bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Tapi kata Sayyidina Ali, bulan yang terbaik adalah bulan yang ketika engkau bertaubat di dalamnya kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bulan apa saja? Tidak hitung itu bulan Dzulqa'dah, tidak hitung itu bulan Ramadan. Tapi ketika engkau bertaubat di bulan itu, maka bulan itu akan menjadi bulan yang terbaik. Kalau ditanya hari apa yang terbaik, kata Sayyidina Ali, beda lagi dengan Sayyidina Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas menjawab hari terbaik adalah hari Jumat. Tapi kalau Sayyidina Ali mengatakan hari terbaik adalah ketika engkau keluar dari dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah, maka kalian hari itu juga termasuk hari baik. Terus, wa qala syairu, dan seorang penyair berkata,
Min bahril basiti, dari bahar basit. Ama tara kaifa yublinal jadidani wa nahnu nal'abu fi syirri wa i'lani la tarkananna ila dunya wa zuhrufiha fa inna awtanaha laysat bi awtani. Ama tara, apakah engkau tidak melihat? Ama tara, apakah engkau tidak melihat? Kaifa yublina, kaifa bagaimana, yublina yublina mengujina kepada kami, kepada kita. Yubliana menguji kepada kami. Yubliana menguji kepada kami. Al-jadidani, siang dan malam. Apakah engkau tidak melihat bagaimana siang dan malam telah menguji kepada kita? Wa nahnu nal'abu, wa nahnu, sedangkan kita, nal'abu, bermain-main, fi sirrin, di waktu tersembunyi, wa i'lanin, dan terang-terangan. Apakah engkau tidak berfikir? Apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak menyimak? Siang dan malam itu telah menguji kepada kita, telah memberikan cobaan kepada kita. Sedangkan kita hanya sibuk siang dan malam itu, sibuk terang dan tersembunyi, selalu sibuk dengan bermain Maksudnya bermain-main apa? Hari-harinya digunakan untuk hari-hari yang tidak berfaedah. Lebih suka nongkrong daripada belajar. Lebih suka bercanda sama temennya, main sama temennya, daripada kita mencari ilmu, mendapatkan ilmu-ilmu terbaru. Lebih suka tidak ada ustadznya daripada ada ustadznya. Kita sering seperti itu. La tarkananna ila dunya, janganlah engkau condong. La tarkananna ila dunya, dan jangan, la tarkananna ila dunya, janganlah engkau condong ila dunya, kepada dunia, wa zukhrufiha, dan kemegahan dunia. Jangan kalian condong terhadap apa yang ada di dunia dan apa kemegahan-kemegahan, kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Fa inna awtanaha, maka sesungguhnya tanah air dunia. Fa inna awtanaha, maka sesungguhnya tanah air dunia. Laisat, bukanlah, bi awtani, tempat tinggal yang langgeng. Laisat, bukanlah, bi awtani, tempat tinggal yang langgeng. Di sini ini nak, bukanlah tempat tinggal yang langgeng. Hari ini mungkin kalian tidak tahu apa yang kalian hari ini lakukan akan berdampak besar pada masa yang akan datang.
Kalau kalian menyesal dia akan datang pun kalian tidak percuma saja, kalian tidak ada gunanya. Ya Allah, dulu waktu saya kelas 8 saya lebih suka tidur daripada belajar seumpamanya. Lebih suka tidak banyak membaca, tidak banyak menghafal Al-Quran daripada menghafal. Setelah kalian keluar dari pesantren, tidak ada kesempatan kalian leha-leha lagi. Mutalaah yang kitab sejenis seperti ini sudah kalian sibukkan dengan acara-acara yang lain. Menyesal pun tidak ada gunanya. Kenapa kalian jangan condong kepada kehidupan dunia dan kemegahan-kemegahannya? Di dunia ini hanyalah sementara. Tanah air yang kita tempatin ini bukanlah tanah air yang kekal. Tanah air yang kekal nanti ketika kita sudah wafat, ketika kita sudah berjumpa dengan Allah, disitulah tanah air yang kekal bagi kita. Bersyukur kita hari ini masih mendapatkan kabar, mendapatkan nasihat dari ustadz-ustadz, mendapatkan ilmu-ilmu agar kita kelak ketika menuju hari yang kekal kita dalam keadaan tersenyum. Wa'mal li nafsika wa'mal, dan beramallah engkau li nafsika bagi dirimu. Wa'mal, dan beramallah engkau li nafsika bagi dirimu min qablil mamati, sebelum mati, sebelum datangnya wafat, sebelum wafat. Min qablil mamati, sebelum wafat, sebelum mati. Silahkan beramal yang baik sebelum kalian wafat. Siapa tahu kalian bisa membahagiakan orang tua. Orang tua kalian itu sedang menunggu hasil kalian di pesantren. Silakan beramal soleh agar amal soleh itu bisa dirasakan oleh orang tua, kakek-kakek, nenek moyangnya. Dan juga khususnya amal-amal itu kalian gunakan untuk diri kalian. Beramallah sebanyak mungkin untuk diri kalian sebelum kematian itu datang. Fala ta'ururka, maka jangan tertipu engkau. Fala ta'ururka, maka jangan menipu kepadamu. Kathiru ashabin wa ihwanin, banyaknya teman dan saudara. Kalian di sini mungkin banyak teman, banyak saudara mungkin di rumahnya. Tapi jangan tertipu. Kenapa? Karena kita semuanya akan wafat. Semuanya akan wafat. Terus, ini sudah ya? Oh ya. Ayo. Wal maqalatul hadiyatu wal arba'una, dan maqalah yang ke-21, ke-41. Wal maqalatul hadiyatu wal arba'una, dan maqalah ke-41. Gila dikatakan
Kalian itu sudah beramal, kira-kira sudah beramal soleh tidak hari ini? Hari ini amal baik apa yang kalian lakukan hari ini? Sholat, zikir, baca Quran. Dan kebaikan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian, kepada teman-teman kalian? Senyum. Coba senyum sama saudaranya yang lain. Senyum. Ingat ya, beramal soleh. Sebelum wafat kita datang, kita perbanyak amal yang soleh. Ayo. Wal maqalatul hadiyatu wal arba'una, dan maqalah ke-41. Bila dikatakan idza aradallahu, jika Allah menginginkan. Idza aradallahu, jika Allah menginginkan, bi'abdin, kepada hamba. Bi'abdin, kepada hambanya. Khairan, kebaikan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada hambanya, siapa hamba di sini? Kalian adalah para hamba. Kalian adalah para hamba. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, bisa tahu ciri-cirinya. Apakah kalian itu sudah Allah berikan kebaikan atau tidak? Dengan cara apa Pak Ustadz kita tahu bahwa Allah telah baik sama kita? Allah menginginkan kebaikan kepada kami atau tidak Ustadz? Jika Allah menginginkan kepada hambanya kebaikan, faqahaha fid dini. Faqahaha, maka Allah memberikan pemahaman kepadanya. Faqahaha, maka Allah memberikan pemahaman kepadanya. Fid dini, di dalam urusan agama. Kalau Allah menginginkan kita kebaikan, kebaikan yang sempurna mestinya. Kalau kebaikan yang Allah berikan kepada kita, mestinya kebaikan itu sempurna. Bagaimana, apa yang akan Allah lakukan kepada kita? Allah akan berikan pemahaman kepada kita, kepada hamba itu. Di dalam urusan agama, kita paham di dalam akar-akar agama, kita paham pokok-pokok agama, kita pun paham tentang cabang-cabangnya agama. Kita tahu tentang sholat, kita tahu tentang rukunnya, kita tahu tentang syaratnya. Wudhu kita tahu. Kalian tahu nggak caranya wudhu? Tahu caranya zikir? Berarti kalian termasuk orang-orang yang dibaikkan oleh Allah. Yang dihadirkan di dalam diri kalian oleh Allah adalah kebaikan. Dan karena kalian dihadirkan kebaikan oleh Allah, insya Allah kedua orang tuanya juga dihadirkan dengan kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan yang ada nanti terus mengalir kepada kedua orang tuanya itu.
Jangan kalian halangi dengan kalian di sini melanggar, di sini kalian biasanya kan di pesantren ada aturan-aturannya kan? Aturan-aturan itu dijalankan dengan sebaik mungkin. Saya lebih lama daripada kalian mondok. Saya itu mondok dari kelas 4 sampai lulus aliyah. Belum lagi pengabdiannya. Itu bisa dihitung. SMTS sama aliyah saja sudah kelihatan berapa 6 tahun ya. Ditambah lagi 6 berapa dari kelas 3, kelas 4, 5, 6. Ya sekitar 10 tahunan kita mondok. Belum lagi pengabdiannya. Ya. Jadi yang pengalaman kami di pondok itu, yang penting jangan melanggar. Taat kepada gurunya, paham tidak paham, tidak masalah. Karena ilmu yang akan membawa kepada kalian nanti bahagia setelah keluar pesantren itu adalah ilmu-ilmu nanti itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin di pesantren kalian tidak paham, tapi ternyata ketika di masyarakat itu dibutuhkan, Allah datangkan itu. Yang penting kalian nyimak saja. Paham nggak paham? Kalau nggak paham tanya saja kepada ustaznya. Nggak paham ustaznya, nggak paham, tanya kepada. Terutama urusan fikih kalian itu. Ayo. Kalau ini kan hanya nasihat-nasihat saja. Wazahadahu fid dunia, dan menjadikan zuhud kepadanya di dalam dunia, dalam urusan dunia. Wazahadahu, dan Allah menjadikan ia zuhud fid dunia, di dalam urusan dunia. Apa zuhud Ustaz? Menjadikan zuhud dalam urusan dunia seperti apa? Allah jadikan hatinya tenang dari sesuatu yang kalian kosong di dalam kehidupan kalian. Kalian tenang walaupun tidak megang uang. Kalian tenang walaupun hari ini tidak ada yang bisa kalian makan. Tidak pernah takut untuk wafat. Kenapa Allah berikan kesuhudan di dalam hati kita? Allah berikan kecukupan dalam hati kita yang kita yakini semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hari ini saya tidak punya uang. Ya Allah, saya sudah berusaha cari kerja ke sana ke sini, tapi belum dapat. Ya Allah, setelah ikhtiar, pasrahkan, tawakalkan kepada Allah. InsyaAllah Allah akan beri jalan keluar. Kalian pernah dengar cerita bagaimana Siti Hajar? Siti Hajar ketika menggendong Ismail, Ismail sedang menangis kehausan. Nabiullah Ismail haus, butuh air, butuh minum. Siti Aisyah, siapa? Siti Hajar lari-lari kecil menaiki bukit-bukit yang namanya Safa dan Marwah. Ismail kecil sedang menangis tidak henti-henti meminta air, haus. Di situ pada saat itu tidak ada seorang pun yang menolong kepada Ismail kecil dan ibundanya Siti Hajar. Keliling sampai 7 kali. Pada akhirnya ketika kelelahan Siti Hajar, ternyata Nabiullah Ismail menendang ke tanah apa? Kakinya nendang-nendang masih bayi kan, cakar-cakar begini. Ternyata dari bekas kakinya itu muncul air yang kemudian sampai sekarang air itu selalu dibawa ke Indonesia yang namanya air Zam. Padahal kalau mau Siti Hajar gak usah kemana-mana, dari tempatnya itu akan muncul air.
Tapi Allah yang diinginkan dari hambanya bukan sekedar dia berdiam, tapi dia berikhtiar, bekerja keras, ingin paham Al-Quran, ingin apa? Kemarin ada Kaila ya. Ngapain Kaila kesini? Ngaji doang? Oh, ngasih motivasi. Kalian termotivasi enggak? Iya. Apa yang kalian dapat motivasi dari Kaila? Tampak. Motivasinya tertampar. Jadi gara-gara dimotivasi itu kalian jadi tertampar gitu. Nah, terus yang membuat kalian tertampar apa? Ternyata orang yang tidak bisa melihat bisa hafal Al-Quran gitu ya. Loh, kalian ada yang 30 juz? Ada. Yang hafal 30 juz ini siapa? Yang mana? Oh, 30 juz. OTW. Sama dong dengan kita. Sama-sama OTW. Semoga Allah permudah kalian bisa menghafal Al-Quran. Wa bassarahu bi'uyubi nafsihi. Wa bassarahu, dan Allah memperlihatkan kepadanya. Wa bassarahu, dan Allah memperlihatkan kepadanya bi'uyubi nafsihi, dengan aib-aib dirinya. Aib-aib yang ada di dalam dirinya ditampakkan oleh Allah kepadanya. Aib-aib kita ini kalau ditampakkan kepada kita, alhamdulillah. Kemudian kita bisa bertaubat. Yang tidak baik adalah ketika ditampakkan kepada orang lain. Karena ditampakkan kepada orang lain, kemudian mungkin mereka akan nyinyir, mungkin akan menghina kita. Kenapa? Karena kita terlalu banyak memiliki aib. Karena manusia itu tidak pernah salah, karena manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya salah. Kita, ustadznya, kalian, semua pasti yang memiliki salah. Tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan-kesalahan itu kemudian ditutup. Tidak dibukakan aib itu kepada orang lain. Aib itu hanya terlihat di hadapan kita, yang kemudian mungkin kita bisa taubatkan kepada Allah, minta ampunan atas aib kekurangan yang telah kita lakukan. Dan alhamdulillah, Allah bisa tampakkan aib itu kepada kita. Alhamdulillah. Kemudian wal maqalatus saniyatu wal arba'un, maqalah ke-42 cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.